Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pelajaran dan pembelajaran di kelas 9 semester genap tahun ajaran 2020-2021 hari Rabu 10 Februari 2021 kita akan membahas tentang membaca non sastra, yaitu latihan soal dan juga pembahasannya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari benar-benar diberikan rahmat serta ridho Allah, agar lancar dan juga tidak menemui kendala apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dinna wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya, untuk pembahasan yang pertama hari ini adalah makna kata atau kalimat dalam teks. Dibaca terlebih dahulu petunjuknya. Bacalah paragraf berikut. Ini nanti kita akan membahas soal dan juga pemecahan masalah ataupun yang sudah tersedia jawabannya juga. Ya, yang pertama yaitu Indonesia tengah menghadapi pancaroba, demam berdarah dengue atau disingkat dengan DBD. Menjadi ancaman penyakit yang muncul pada setiap musim pancaroba. Penyakit ini ditularkan melalui vektor, terutama nyamuk. Cukup sering ditemukan pada musim pancaroba atau penghujan. Nah, pertanyaannya yaitu makna kata yang tercetak miring atau dicetak miring dalam teks tersebut adalah, yaitu jawabannya atau kata yang dicetak miring adalah pancaroba. Di sini ada pilihan jawaban yang A yaitu keadaan udara, yang B peralihan musim, yang C perbedaan musim, dan yang D yaitu keadaan saat ini. Nah, untuk jawaban yang tepat dan juga benar itu adalah B. Dari kata pancaroba yaitu yang tercetak miring, sama juga maknanya yaitu peralihan musim. Nah, Pak, kok bisa B peralihan musim? Kok enggak keadaan udara atau keadaan saat ini? Ya, alasannya yaitu B yang paling tepat menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Makna kata pancaroba adalah peralihan musim, itu sama juga. Ditandai dalam kurung oleh keadaan udara yang tidak menentu, banyak angin besar. Nah, contohnya yaitu peralihan antara musim kemarau dan musim hujan. Jadi jawaban yang B itu adalah jawaban yang paling tepat atau yang sudah pilihan. Selanjutnya, dipahami, dimengerti dulu perintahnya suruh apa ya. Ingat kalau bahasa Indonesia itu yang paling harus diperhatikan adalah teks. Jadi sering-sering membaca. Ini perintahnya pemahami atau pahamilah paragraf berikut ini. Paragrafnya berbunyi, spesies kelelawar lidah hanya ditemukan di stasiun riset Bekatan di Pulau Curiak, Kalimantan Selatan. Temuan kelelawar di Pulau Curiak merupakan bukti bahwa tempat ini menjadi hunian mereka untuk mencari makan, khususnya dari famili Theropodidae. Diduga pakan utama kelelawar tersebut adalah pohon rambai atau Soneracia caseolaris. Pohon ini mendominasi vegetasi hutan mangrove kawasan tersebut. Nah,
Soalnya yaitu kalimat yang bercetak miring tersebut memiliki makna, ya, yang bercetak miring tadi adalah ya, A. Itu kelelawar lidah panjang merupakan hewan khas Pulau Curiak. Yang B, kelelawar lidah panjang mendominasi vegetasi hutan mangrove. Dengan yang C, kelelawar lidah panjang hidup dan mencari makan di Pulau Curiak. Yang Do, yaitu kelelawar lidah panjang mengonsumsi pohon rambai di Pulau Curiak. Ya, jawaban yang tepat adalah C yang berbunyi kelelawar lidah panjang hidup dan mencari makan di Pulau Curiak. Nah, maksud kalimat dapat dipahami berdasarkan kata kunci yang terdapat dalam kalimat. Nah, kata kunci dalam kalimat bercetak miring tersebut adalah tempat hunian atau tempat tinggal dan mencari makan. Jadi maksud kalimat yang sesuai dengan kalimat bercetak miring dalam paragraf tersebut terdapat pada jawaban pilihan C, yaitu sama juga dengan tempat hunian itu adalah sama juga dengan tempat mencari makan itu juga sama, dan juga habitatnya. Lalu informasi tersurat dalam teks. Pahamilah paragraf berikut ini. Nah, berlari menjadi salah satu olahraga sederhana yang bisa dilakukan oleh banyak orang. Berlari secara teratur membuat tubuh tetap sehat dan bugar. Olahraga ini juga bermanfaat untuk metabolisme dan pembakaran lemak. Akhir-akhir ini olahraga lari digeluti banyak anak muda. Sebagai contohnya, banyak anak muda yang mengikuti kegiatan maraton dengan jarak tempuh yang bervariasi. Saat Car Free Day atau kita kenal sebagai CFD maupun olahraga harian. Nah, untuk soalnya pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf di atas adalah jawaban A. Kapan olahraga lari dapat dilakukan? B. Apa manfaat olahraga lari bagi tubuh? Dengan yang C, mengapa lari termasuk olahraga sederhana? Do, bagaimana cara mengikuti kegiatan maraton? Kalau kita tadi sudah disuruh untuk membaca paragraf, lalu kita cermati soalnya atau pertanyaannya. Ya, pertanyaannya ini adalah disuruh mencari yang sesuai dengan isi paragraf. Jadi yang sama dalam bacaan di atas itu kira-kira jawaban yang mana? Ya, jadi jawaban yang sesuai dari pilihan A sampai Do tadi adalah B yang berbunyi apa manfaat olahraga lari bagi tubuh. Nah, paragraf tersebut membahas olahraga lari. Olahraga ini digemari anak muda. Nah, olahraga dapat menjaga kebugaran, metabolisme tubuh, dan pembakaran lemak dalam tubuh. Nah, jadi pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut terdapat pada pilihan jawaban B. Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan sesuatu. Sesuatu itu apa saja, Pak? Ya, sesuatu itu berupa keadaan, baik itu orang atau benda, objek, bisa perbuatan atau tindakan, dan juga keadaan situasi. Nah, lagi pahami paragraf berikut ini. Paragrafnya berbunyi ketergantungan anak pada gadget atau gawai perlu diwaspadai oleh orang tua. Ketergantungan pada gawai berkaitan dengan kejiwaan. Salah satu penolong anak terbebas dari ketagihan gawai adalah bermain alat musik. Tujuan bermain gawai dan alat musik sebenarnya sama, yaitu menstimulusi otak untuk riang atau juga senang. Nah, akan tetapi gawai mempunyai dampak buruk karena bisa membuat ketergantungan jika pemakaiannya berlebih.
sedangkan bermain musik dianggap sebagai kegiatan yang lebih positif. Nah, pertanyaannya yaitu pernyataan itu pendapat yang sesuai dengan isi paragraf di atas adalah untuk jawaban yang A, itu bermain gawai dan alat musik sama-sama menyenangkan. Untuk yang B, bermain musik berdampak buruk bagi perkembangan anak. Lalu yang C, bermain gawai terlalu sering memengaruhi kejiwaan anak. Sedangkan yang D, itu bermain musik menstimulasi otak untuk kreatif dan inovatif. Jadi jawaban yang tepat adalah C yang berbunyi bermain gawai terlalu sering memengaruhi kejiwaan oleh anak. Nah, kenapa Pak kok bisa C? Ya, penjelasannya di sini adalah saya akan terangkan paragraf menjelaskan cara mengurangi ketergantungan bermain gawai secara berlebihan. Salah satu cara mengurangi ketergantungan bermain gawai adalah bermain alat musik. Nah, bermain alat musik dan gawai sama-sama menstimulasi otak. Nah, nanti jika bermain gawai menyebabkan dampak buruk bagi kejiwaan, bermain musik berdampak positif pada perkembangan anak atau usia di bawah 15 tahun atau 10 tahun. Jadi pertanyaannya atau pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut terdapat pada pilihan jawaban C. Nah, di sini cermati paragraf berikut. Sepulang dari Jeddah, Agus Salim memutuskan berhenti bekerja untuk Belanda. Kemudian ia mendirikan sekolah HIS, Hollands Indische School. Agus Salim aktif mengikuti organisasi pergerakan nasional seperti Syariat Islam, Young Islamic Bond, dan Gerakan Penyadar. Sebagai pemimpin pergerakan nasional, Agus Salim menyadari pentingnya menyebarkan pemikiran kepada rakyat. Oleh karena itu, Agus Salim menekuni profesi sebagai wartawan. Nah, sikap membangkang Agus Salim kepada pemerintah Belanda itu tampak dalam goresan penanya. Sebagai wartawan, ia kerap memaparkan praktik penindasan Belanda terhadap rakyat kecil, terutama di daerah perkebunan di Indonesia. Tak sebatas bersembunyi di belakang pena, kata-katanya juga dikenal vokal atau lantang. Pidato-pidatonya dapat membangkitkan kesadaran rakyat. Agus Salim mengecam keras ketidakpedulian Belanda terhadap rakyat jajahannya. Keistimewaan tokoh Agus Salim pada teks tersebut adalah untuk yang A, mengenyam pendidikan tinggi dan menekuni berbagai profesi. Yang B, mendirikan sekolah dan berbagai organisasi pergerakan pemuda. Lanjut yang C, mengembangkan organisasi pemuda berdasarkan pengalamannya. Lalu yang D, itu melawan penjajah dan mampu membangkitkan kesadaran rakyat. Jadi diingat-ingat perintahnya apa? Kalau disuruh membaca paragraf dulu, kalian baca. Lalu pertanyaannya mengenai apa? Nanti kalau sudah paham dari bacaannya pasti bisa untuk menjawab. Ya, jawaban yang tepat adalah do. Nah, kutipan kenapa kok do? Ya, di sini dijelaskan kutipan biografi tersebut menceritakan tokoh Agus Salim. Beliau memiliki beberapa keistimewaan yang melekat pada dirinya. Nah, keistimewaanlah dari Agus Salim bisa tercantum dalam paragraf tersebut. Contohnya sebagai berikut. 1. Berhenti bekerja dari pemerintah Belanda. Sedangkan yang nomor 2 yaitu mendirikan sekolah
HIS. Yang ketiga, aktif mengikuti organisasi pergerakan nasional. Dan yang keempat, berani melawan pemerintah Belanda. Lalu yang nomor 5 adalah pidato-pidatonya membangkitkan kesadaran rakyat atau membuat semangat. Jadi jawaban yang tepat terdapat pada pilihan do yang berbunyi melawan penjajah dan mampu membangkitkan kesadaran rakyat atau membuat rakyat semangat untuk melawan penjajah. Ini lalu ke bagian teks. Cermati paragraf berikut ini. Paragraf yang berbunyi, dari sisi sinematografi, usaha Hanung Bramantya dalam film Bumi Manusia untuk menghadirkan situasi kehidupan masa kolonialisme cukup berhasil. Sebagai sutradara, Hanung cukup berhasil menciptakan adegan pembuka film. Ia mampu menghadirkan arsip asli kehidupan masa kolonialisme dengan narasi yang disampaikan Minke persis seperti di buku. Nah, di balik itu masih ada beberapa catatan teknis, khususnya pemilihan warna atau tone yang terlalu mencolok. Nah, pertanyaannya adalah kutipan teks ulasan tersebut merupakan bagian. Untuk yang A itu apakah orientasi, sedangkan yang B apakah tafsiran, yang C apakah evaluasi, dan yang D sebuah rangkuman. Nah, untuk jawaban yang tepat dan juga ulasannya adalah jawaban yang C, itu yang berbunyi evaluasi. Loh Pak, kok bisa evaluasi? Sepertinya kan orientasi itu pembukaan. Ya, berikut penjelasannya, yaitu kutipan tersebut berisi pandangan dari pengulas mengenai hasil karya yang diulas atau dibahas. Pengulas film Bumi Manusia menyebutkan kelebihan-kelebihan dari film tersebut. Nah, pernyataan tersebut termasuk bagian evaluasi dalam struktur teks ulasan. Bagian orientasi berisi tentang pengenalan tentang gambaran umum sebuah karya yang akan diulas atau dibahas. Sedangkan bagian tafsiran itu berisi gambaran detail mengenai sebuah karya yang akan diulas. Sedangkan bagian rangkuman berisi kesimpulan atau rekomendasi dari ulasan terhadap suatu karya. Jadi, jawaban yang tepat terdapat pada pilihan C, yaitu evaluasi. Lanjut ke paragraf eksposisi yang berisi tesis atau opini adalah A. Akupuntur merupakan praktik pengobatan tradisional dari Tiongkok. Pengobatan ini dilakukan oleh ahli tusuk jarum dengan merangsang titik-titik tertentu pada tubuh dengan menusukkan jarum tipis ke dalam kulit. Meskipun perawatannya menggunakan jarum, pengobatan ini tidak menimbulkan rasa sakit. Sedangkan yang B, akupuntur telah terbukti lebih efektif dan mengobati nyeri punggung dibandingkan dengan yang tidak melakukan pengobatan dengan akupuntur. Pasien dengan nyeri punggung bawah kronis yang menerima pengobatan ini selama 8 minggu menyatakan bahwa mereka mengalami perbedaan yang sangat signifikan. Sedangkan yang C, menurut National Cancer Institute, beberapa studi menunjukkan manfaat akupuntur dalam membantu meningkatkan kekebalan tubuh dan mempercepat pemulihan setelah perawatan kanker. Sebuah uji coba acak menemukan bahwa pengobatan akupuntur dapat meningkatkan kekebalan jumlah trombosit dalam darah dan mencegah penurunan sel-sel sehat setelah terapi radiasi atau kemoterapi. Untuk yang Do, resiko akupuntur sebenarnya tergolong rendah jika Anda melakukannya dengan ahli
tusuk jarum bersertifikat. Beberapa resiko yang mungkin Anda alami adalah rasa sakit, pendarahan kecil atau memar di area yang tertusuk jarum. Jika jarum didorong terlalu dalam, mereka bisa menusuk organ internal, khususnya paru-paru. Sesuai dari pertanyaan di atas tadi adalah disuruh untuk mencari paragraf eksposisi yang berisi tesis. Tesis itu penelitian atau opini. Opini itu pendapat. Itu adalah A. Nah, yang berbunyi akupuntur merupakan praktik pengobatan tradisional dari Tiongkok. Pengobatan ini dilakukan oleh ahli tusuk jarum dengan merangsang titik-titik tertentu pada tubuh dengan menusukkan jarum tipis ke dalam kulit. Meskipun perawatannya menggunakan jarum, pengobatan ini tidak menimbulkan rasa sakit. Loh Pak, kenapa jawabannya kok A? Kok bisa bagaimana? Ya, bagian tesis atau opini berisi pendapat dari penulis. Nah, paragraf yang berisi opini itu terdapat pada pilihan A, yaitu paragraf pada jawaban A berisi pengenalan teknologi akupuntur. Nah, paragraf dalam pilihan jawaban B dan C itu berisi argumentasi tentang manfaat dari akupuntur. Sementara itu pilihan yang do itu berisi argumentasi tentang resiko akupuntur. Saat ini kita akan membahas tentang gagasan utama, kalimat utama, dan simpulan dari teks. Bacalah paragraf berikut ini. Karbohidrat memainkan peran penting baik dalam diet sehat maupun penurunan berat badan yang berkelanjutan. Diet untuk membantu penurunan berat badan harus sehat dan seimbang. Selain itu, diet tersebut harus membuat orang dapat menikmati keseimbangan protein, baik karbohidrat dan lemak yang sehat. Terpenting diet harus berkelanjutan untuk jangka panjang tanpa mengurangi nutrisi tubuh. Gagasan utama paragraf tersebut adalah gagasan utama. Itu yang A, ada manfaat konsumsi karbohidrat. Dengan yang C, cara diet yang sehat dan seimbang. Untuk yang C, peran karbohidrat penting dalam diet. Untuk yang do, keseimbangan protein dan karbohidrat. Nah, jawaban yang tepat adalah jawaban C yang berbunyi peran penting karbohidrat dalam diet. Ya, kok bisa Pak? Paragraf tersebut menjelaskan peran penting karbohidrat dalam diet sehat dan penurunan berat badan. Gagasan utama paragraf tersebut terdapat pada kalimat pertama dalam paragraf tersebut. Alasannya ada di awal atau di kalimat pertama. Bacalah paragraf berikut ini. Nah, studi milenium kohort kerajaan Inggris meneliti hubungan antara seni untuk anak-anak seperti mendengarkan atau bermain musik, menggambar, melukis atau membuat suatu karya seni. Dengan yang kedua, bahkan para peneliti mencari hubungan antara seni dengan kegiatan membaca bacaan yang menyenangkan pada anak usia 11 tahun. Ternyata aktivitas-aktivitas itu dikaitkan dengan peningkatan kepercayaan diri. 4 ini penting karena pencertaan diri merupakan bagian integral dari perkembangan sosial, kognitif, dan kesehatan emosional anak-anak. Nah, kalimat utama paragraf tersebut ditandai oleh angka berapa? Untuk yang A, angka 1, untuk yang B, angka 2, sedangkan yang C itu angka 3 dan Do itu adalah angka 4. Ya, untuk jawabannya adalah A, di nomor 1 atau pertama. Kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada bagian awal paragraf.
Kalimat pertama tersebut membahas penelitian hubungan antara seni untuk anak-anak yang dilakukan oleh studi Millennium Cohort Kerajaan Inggris. Kalimat utama ditujukan oleh angka 1. Sedangkan kalimat berangka 2, 3, dan 4 merupakan kalimat penjelas. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari benar-benar bermanfaat dan juga barokah. Jangan lupa tetap belajar menerapkan 3M. Kalau tidak benar-benar penting, ada kepentingan, tidak usah keluar rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas.